Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SBP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan cermat. Garis bawahi informasi penting yang kamu temukan. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karena penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga, sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien, sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita mempergunakan untuk berbagai aktivitas. Untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan, lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat tinggal kita kotor dan menjadi sarang nyamuk, pastilah kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Mintalah beberapa temanmu untuk memeragakannya di depan kelas. Ayo bermain peran. Peragakan naskah iklan elektronik di bawah ini. Iklan elektronik demam berdarah. Pak RT, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan bapak dan ibu untuk secara serentak melakukan langkah 3M+ di lingkungan rumah kita masing-masing. Lalu ibu-ibu bertanya, apa Pak 3M+ itu? Mengapa kita harus melakukannya? Dengan para ibu kemudian berbisik-bisik dan suasana menjadi agak riuh. Lalu Pak RT menjawab, akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah, Bu. Bulan lalu saja saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk, dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya diperlukan langkah 3M+ untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup, dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambah plus karena diperlukan upaya dari kita secara pribadi untuk mengatasinya, seperti memakai lotion anti nyamuk, kelambu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk baik yang alami atau buatan, dan lain-lain. Kemudian ibu-ibu berseru, oh begitu Pak RT, kami siap Pak. Lalu bapak-bapak, baik Pak, akan segera kami laksanakan. Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya. Hahaha, semua orang tertawa. Tentukan kata-kata kunci yang terdapat dalam iklan di atas. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah 1.
1. Demam berdarah, 2. 3M+, dan 3. Nyamuk. Buatlah sebuah iklan elektronik seperti contoh di atas dengan tema upaya menjaga kesehatan. Lakukan secara berkelompok. Tentukan kata-kata kunci dari iklan tersebut. Tampilkan di depan kelas dan mintalah teman-teman untuk secara interaktif menentukan kata kunci dari iklan yang kamu buat. Maka alternatif jawabannya sesuai dengan kreativitas kalian sendiri ya, seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Siang hari itu, Lani dan Udin berbincang-bincang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. Simaklah percakapan mereka. Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Kemudian Lani menjawab, oh saya tahu Din, itu tuh jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar. Apa yang menyebabkannya ya? Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Lengkapi peta pikiran di bawah ini mengenai penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Nah, di sana terdapat bagan ya atau peta pikiran penyebab gangguan sistem pencernaan. Ada contohnya makan tidak teratur ya, yakni menunda makan ketika makan menjadi terlalu kenyang. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Kemudian ada juga makanan yang mengandung kuman. Mengonsumsi makanan yang mengandung kuman dan bibit penyakit. Ada juga karena terlalu banyak ya makan makanan yang mengandung gula. Terlalu banyak makanan-makanan yang mengandung gula juga itu kurang baik. Lalu ada menunda BAB ya, jadi jangan suka menunda-nunda jika ingin buang air besar ya, karena itu merupakan kebiasaan buruk. Serta yang terakhir ada kurang serat dan vitamin C. Kurangnya mengonsumsi makanan berserat, misalnya buah atau sayuran dan yang mengandung vitamin C. Ada beberapa penyebab gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab di atas. Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Coba kita mengulas kembali mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan tersebut. Mengulas mengenai definisi, gejala, cara pencegahan dan penyembuhannya. Nah, di sana terdapat MAH ya contohnya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Definisi MAH adalah merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebabnya luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH yaitu berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Cara penyembuhan MAH tergantung pada penyebabnya ya, bisa menggunakan antibiotik dan antasida dapat membantu. Lalu ada kolera ya. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteria Vibrio cholerae. Penyebab kolera yaitu bakteri bernama Vibrio cholerae. Gejala kolera ini biasanya muncul secara tiba-tiba seperti mual dan muntah, bisa juga kram perut dan dehidrasi. Penyembuhan kolera yaitu dengan pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Lalu ada juga diare ya. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus. Penyebab diare adalah infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejalanya bisa perut kembung, kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. Cara penyembuhannya bisa dengan sendirinya kadang-kadang ya. Namun jika juga bisa beristirahat dengan cukup serta banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Bagaimana tentang konstipasi? Konstipasi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan usus besar menyerap air secara berlebih sehingga feses menjadi keras. Buatlah poster iklan masyarakat mengenai konstipasi. Untuk mempersiapkan poster iklan ini, bentuklah kelompok yang terdiri atas 4 siswa. Poster harus meliputi pertama judul, ditulis dengan rapih, menarik, dan cukup besar untuk dibaca dari jarak minimal 3 meter. Kemudian ada isi, terdiri atas keterangan umum, penyebab,
cara pencegahan dan penyembuhannya yang ditulis secara rapi sehingga mudah dibaca dari jarak minimal 1 meter. Lalu grafik harus asli atau digambar sendiri, berwarna jelas, rapi, dan mampu dilihat dari jarak minimal 2 meter. Kemudian ada tambahan hiasan ya, poster iklan dirancang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian dan tidak menutup atau mendominasi teks informasi maupun grafik. Jangan lupa membubuhkan nama-nama anggota kelompokmu. Tulislah minimal 2 kalimat refleksi per siswa mengenai proyek ini. Silahkan ya, kalian buat poster iklan masyarakat. Selain sehat secara jasmani, penting bagi kita untuk sehat secara rohani. Kesehatan rohani dapat diperoleh melalui upaya mendekatkan diri kepada Tuhan, berekreasi, sampai kepada mengekspresikan diri ke dalam seni. Seni tari merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan tentang tari kancet papatai di bawah ini. Tari kancet papatai. Tari kancet papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunus pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Setelah kedua kaki berjingkat, melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Peragakan gerakan tarian kancet papatai seperti yang dijelaskan pada teks bacaan bersama dengan temanmu. Perhatikan gerakan kaki, tangan, dan pola langkah. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini, serta upaya membantu jika ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.